A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan isu yang sedang viral sekarang. Bukan isu sih ya, jadi sebuah peristiwa hukum yang memang sangat menghebohkan masyarakat, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat, lebih khusus lagi di Pulau Lombok. Karena beberapa hari yang lalu terjadi sebuah peristiwa pidana yang dimana diawali dengan percobaan pencurian. Dalam hal ini adalah begal yang dicoba dilakukan oleh 4 orang pemuda, dan pada akhirnya 2 dari begal itu justru tewas dibunuh oleh korban begal itu sendiri, yakni beliau itu bernama Ama Sinta. Atas dasar peristiwa hukum itu, maka sangat-sangat membuat masyarakat heboh dan bahkan muncul beberapa pendapat yang kaitan dengan persoalan itu. Begitu Ama Sinta itu ditahan oleh pihak kepolisian karena beliau telah menghabiskan nyawa 2 begal tersebut, maka ada serangan balik dari masyarakat yang ingin menginginkan bahwa Ama Sinta tersebut harus dibebaskan, karena masyarakat berdalil bahwa Ama Sinta membunuh 2 begal tersebut atas dasar membela diri. Dan menurut masyarakat, dan ini juga sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa di sana menjelaskan bahwa ketika ada seseorang yang menghabiskan nyawa orang lain dengan alasan untuk membela diri, bahwa tidak bisa dipidana. Selanjutnya pihak kepolisian ternyata merespon persoalan itu, sehingga yang awalnya Ama Sinta ini ditetapkan sebagai tersangka, dan pada akhirnya pihak penyidik kepolisian pun mengeluarkan SP3 atau memberhentikan penyidikan atas tindak pidana tersebut, karena pihak kepolisian pun tentu memiliki dasar hukum untuk memberhentikan pidana itu atau untuk membebaskan Ama Sinta itu melalui SP3-nya. Tentu dalam ini diberikan oleh KUHAP juga dalam pasal 109, dan ada juga peraturan Kapolri, peraturan nomor 6 tahun 2019. Di sana ada di pasal 30, tentu yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Itu dasar pihak kepolisian untuk mengeluarkan SP3 tersebut.
Cuman untuk kita ketahui semua bahwa persoalan ini sebenarnya harus dibuka seterang-terangnya, harus dianalisa, harus dikaji secara mendalam supaya benar-benar terang apa yang terjadi pada Amasinta dan keempat begal itu. Artinya patut kita dalami bahwa dalam pasal 49 ayat 2 itu lebih fokus kepada unsur-unsur pemaaf dari tindak pidana tersebut. Di sini bisa kita lihat. Jadi ada beberapa unsur. Yang pertama, supaya perbuatan Amasinta itu benar-benar bukan perbuatan melawan hukum atau dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, serangan dan ancaman yang melawan hak, yang mendadak dan harus bersifat seketika, yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama. Artinya di sini harus ada keseimbangan serangan antara Amasinta dengan si korban itu. Korban dalam hal program pembunuhan itu atau si begal itu harus ada. Artinya ketika si begal itu harus kita pastikan, penyidik harus bisa memastikan bahwa peristiwa waktu itu di tempat kejadian perkara itu harus bisa kita pastikan bahwa ketika keempat begal itu mengeluarkan parangnya lalu mau membacok, lalu dengan seketika Amasinta mengeluarkan pisaunya lalu menusuk. Artinya harus jaraknya tidak boleh jauh. Jangan sampai ada rentang yang agak lama. Itulah yang dimaksud dengan serangan seketika itu. Itu baru terpenuhi. Selanjutnya, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Artinya, serangan dari para begal itu harus bersifat melawan hukum. Harus dipastikan dulu bahwa apakah benar nggak serangan dari para begal itu adalah serangan yang bersifat melawan hukum dan benar-benar mau mengancam nyawa Amasinta atau harta bendanya atau miliknya Amasinta berupa motor itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan. Nah, ini yang paling pokok. Artinya, pada saat Amasinta diserang oleh para begal itu, jadi Amasinta ini harus memiliki sebuah serangan yang memang menghalau serangan tersebut atau melawan dengan cara seketika seperti yang dimaksud dengan poin sebelumnya. Tapi ketika 4 orang begal itu ternyata sudah memiliki rasa takut terhadap serangan balik dari Amasinta, bahkan sudah lari beberapa meter dari itu, bahkan sudah minta ampun atau angkat tangan lah. Tapi Amasinta tetap berusaha untuk mengejar dan membunuhnya. Padahal begal itu sebenarnya sudah lemah dan sudah pasrah terhadap persoalan itu. Maka ketika terjadi hal seperti itu, Amasinta ini tidak bisa lepas dari tuntunan hukum. Karena
perbuatannya itu tidak dibenarkan oleh pasal 49 ayat 2. Jadi inilah yang menjadi polemik hari ini. Jadi wajar sebagian masyarakat menganggap bahwa keputusan dari pihak penyidik kepolisian ini adalah keputusan yang memang subjektif, tanpa mengkaji lebih dalam, memproses lebih lanjut peristiwa ini. Sementara tujuan daripada hukum pidana itu adalah mencari kebenaran material. Jadi harus ada sebuah fakta yang jelas terkait persoalan ini. Artinya dalam hal ini saya tidak berpihak kepada begal itu. Bahkan saya juga tidak mendukung 100% mendukung Amasinta. Tapi saya menganggap dalam peristiwa ini masih ada semacam tumpang tindih antara tupoksi kejaksaan, tupoksi kepolisian dan tupoksi hakim. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa yang dipahami oleh masyarakat umum akan beberapa pakar hukum yang menentukan benar dan salahnya seseorang itu harus melalui proses di pengadilan. Sementara orang menganggap bahwa pihak penyidik itu hanya bertugas melakukan sebuah penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka sesuai dengan 2 alat bukti yang cukup. Artinya perlu memang kitab undang-undang hukum acara pidana itu untuk kedepannya direvisi kembali. Berhubung perkembangan zaman ini sangat mempengaruhi perkembangan perilaku manusia dalam hal melakukan sebuah tindak pidana. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjadi pertimbangan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon kritikan dan saran dari teman-teman semua supaya kita dapat mengambil sebuah ilmu yang bermanfaat dalam peristiwa ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.